Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Haji Saleh, rekan-rekan dari media maupun Pak Uten, rekan-rekan saya semua, mohon maaf yang tidak mengurangi rasa hormat. Ini saya menjelaskan kronologis masalah sawah ya. Ini sebetulnya ini sawah tadinya atau juga sawah darat. Ini semuanya dari ujung Puspitek sampai ujung Itik itu tanah semua, sawah semua. Sekarang sudah jadi banyak bangunan. Sebagian tinggal itu yang belum sama sekali masih jadi penampungan air. Nah, saya kemarin ada salah satu orang yang mengklaim bahwa saya tuh duduk berdiri bangunan saya di atas resapan air atau setu. Ini yang rasanya saya prihatin. Saya putra situ, saya lahir di situ, saya tahu persis di situ, bahkan pinggirannya dulu belum sama sekali ada rumah. Kenapa? Jadi belum ada penampungan air. Lama-kelamaan rumah semakin banyak, klaster semakin banyak, jadilah orang buang air ke situ semua, jadilah setu. Mungkin anggapan dia. Padahal itu sawah ada sertifikat dan punya pribadi. Katakanlah grupnya Pak Haji Saleh, dia termasuk ada di lapangan. Dari tahun 90 saya sudah di situ. Saya berdiri bangun saya di situ. Bahkan dari ujung ke ujung saya tahu persis itu adalah sawah, ya, sawah. Bukannya setu. Ini ada yang mengklaim kemarin saya berdiri di atas resapan air atau tanah pemerintah. Ini yang rasanya sangat prihatin. Ada yang mengklaim seperti itu. Saya jelasin semuanya di teman-teman media. Ya udah, banyak berita-berita yang udah. Saya tidak ambil pusing. Oh ya, biarin aja lah. Maunya dia seperti itu mungkin. Tapi sekarang lama-kelamaan semakin sakit hati saya. Ya mau nggak mau, saya lapor sama Pak Haji Saleh. Tolong media diluruskan bahwa tanah tersebut bukan tanah setu atau juga bukan tanah pemerintah, adalah tanah pribadi dan bersertifikat. Bahkan dari pertama yang punyanya juga masih banyak yang pada hidup, gitu kan? Nah, saya jelasinnya kenapa? Kok kenapa sekarang bisa dibilang setu? Nah, antara pemasukan air sama pengeluaran air udah tidak seimbang. Dari jalan raya turun ke situ, dari jalan raya pun ya udah turun ke situ. Nanti saya ada videonya semua, kemarin hujan bagaimana saya sengaja saya videoin, air dari ini turun ke situ, dari perumahan manapun turun ke situ. Nah, disitulah mulai saya dikambing hitamkan. Dari Puspitek ngeklaim saya dengan adanya warung berdiri saung babe, ini mungkin menjadi dampak. Saya sedih lagi. Oh begini kita. Padahal orang-orang ini tidak tahu menau. Yang tahu saya, yang kebanjiran saya, dia mah tetap aja duduk manis di rumah. Tidak ada pun sedikit pun yang ada yang kebanjiran. Yang kebanjiran saya pribadi. Orang mengklaim saya ini katanya, nah ini orang mencari-cari kesalahan saya. Saya tetap dikambing hitamkan terus. Nah, makanya orang sedikit pun saya terus nggak pas begitu kejadian datang Satpol PP di disegel. Ya kan, disegel. Nah, dia bilang salah segel. Yang disegel jalan pengurugan. Padahal sebenarnya kita nggak nguruk. Kita di sini ada gambarnya yang dipaparkan tadi sama Pak Haji Saleh, yang kita uruk cuma 40%. Kita membuat jogging track, maksudnya biar warga di situ tuh saya bisa menyerap tenaga kerja di situ. Saya mau bikin parkir, mau bikin tandon. Jadi kan rame di situ, maksud saya sama ngobrol sama Pak Haji Saleh, silakan saya bantu. Nah, ini ada orangnya. Makanya begitu selesai udah. Kok kenapa saya dibilang yang nguruk ini. Saya bilang saya ngomong sama Bu RT, Pak RT, warga di situ, saya tidak bakal nguruk. Kalaupun ada kelebihan dari Pak Haji Saleh yang nguruknya lebihan, silakan di stop. Saya membuat jogging track dari ujung sampai ujung. Karena di situ Pak Haji Saleh juga, rekan Pak Haji Saleh punya lahan di belakang. Saya membuat akses di belakang yang tidak ada jalan. Itu tujuan saya. Kalau memang bapak-bapak media maupun dari TV ini dijelasin semuanya. Jalan selebarnya bagaimana? Kenapa saya bilang 40%? Lebar jalan di bawahnya 8 meter, di atasnya 6 meter. Tidak mungkin jalan ini tegak. Pasti begini. Di atas 6 meter, di bawah 8 meter. Kalau tegak, longsor karena di air. Nah, saya ambil keseluruhan. Jadi di situ saya juga minta sama PU. Kemarin saya udah rapat sama PU, ya. Di situ ada tata kota, ada kecamatan, ada BPN. Pertama BPN saya tanya, setu ada berapa di Tangsel? Setu semuanya ada 9. Nah, ada termasuk nggak Pak di situ? Oh, di situ tidak ada setu. Kok kenapa surat saya, kenapa tanah saya yang bersertifikat ini dibuat setu? Cek, silakan Pak. Oh, ini produk saya. Ini mutlak. Ini sah.
Nah, udah. Kelanjutannya udah kan, kita panggil. PU gimana? Yaudah. Sekarang PU saya minta. Bukan cuma hanya saya pribadi ataupun dari Pak Haji Saleh, saya minta dari PU turun ke bawah, tolong lihat salurannya bagaimana petunjuk PU. Bukan ujuk-ujuk saya ini dari saya sendiri pribadi. Oh, saya nanti mintanya dari PU berapa lebar saluran. Ya, ini jadinya semuanya biar clear. Jangan cuma hanya saya ditotor. Ini ada orang-orang kepentingan, saya sebut kata Pak Haji mah nggak usah disebut namanya. Mungkin dengan nantinya juga tahu sendiri. Ada apa ini yang sebenarnya. Nah, itu ya saya tidak panjang lebar. Nanti kalau saya pepekan, pokoknya intinya sekarang dengan adanya pemasukan air sama pengeluaran air ini tidak seimbang. Bapak boleh cek, yang di depan Alfamidi itu kan ada gorong-gorong. Ya kan? Itu kotor, semua pasir masuk ke situ, nyumpel. Kalau kata bahasa orang Betawi, nyumpel, tidak bisa keluar, yang keluar sedikit, yang masuknya banyak. Contoh, dari Puspitek buang ke situ. Dari warga buang ke situ. Jalan raya lari ke situ. Yang kebanjiran siapa? Nah, saya, tidak ada orang yang kebanjiran di situ. Karena apa? Ini dari tahun 90 yang beli tanah itu saya yang lola di situ sebelum saya jadi lurah. Alhamdulillah tahun 99 saya jadi kepala desa. Akhirnya ayo. Sampai saya kenapa kok bisa sampai sekarang nyumpel, saya yang ngerapihin pribadi saluran itu. Tidak ada yang peduli. Saya orang desa yang kepala desa di situ terus saya peduli. Sampai saya panggil orang karena ini kaitannya bukan kerjaan manusia, ini mesin. Tapi saya bagaimanapun dengan bambu supaya ini ngalir. Kenapa? Saya tidak melebar kemana-mana karena kepentingan saya. Di situ saya punya empang dan punya tempat tinggal saya di situ di gubuk. Ya, itu. Jadi orang-orang tidak ada kepedulian. Kok kenapa dengan adanya sekarang ini dibilang saya tuh dari mana letaknya saya tuh? Bapak-bapak media sekalian coba tolong biar tahu, biar diluruskan masalah ini. Jangan istilahnya selalu kami